Pemirsa, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penyalahgunaan dana operasional Menteri atau DOM di Kementerian SDM pada 2011-2013. Penyelidikan KPK itu merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Sebegitu parahkah perilaku korup di Kementerian SDM? Membahas hal itu kita akan mendiskusikannya bersama Johan Budi, juru bicara KPK. Ya, Bang Johan. Ya, selamat sore. Baik, selamat sore Bang Johan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu. Baik, Bang Johan, dari hasil penyidikan kasus yang kemudian melibatkan sebelumnya Sekjen Kementerian SDM Waryono Karno, kemudian kali ini Menteri SDM Jero Wacik, sejauh mana kemudian temuan-temuan KPK terkait dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di kementerian tersebut? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya perkara yang sekarang sedang disidik ya terkait dengan SDM ini cukup banyak ya, ada beberapa ya, paling tidak lebih dari satu ya. Ini merupakan pengembangan yang pertama perkara dari SKK Migas ya, kemudian berkembang ke pengadaan yang ada di Kesekjenan SDM, kemudian juga berkembang yang oleh penyidik KPK, lalu ditemukanlah perkara atau dua alat bukti yang cukup yang kemudian menetapkan Pak JW selaku Menteri SDM sebagai tersangka ya. Tentu setelah melalui proses pemeriksaan, kemudian juga melalui proses gelar perkara yang sudah dilakukan oleh KPK beberapa kali ya. Dan pekan lalu gelar perkara dilakukan dan kemudian disimpulkan bahwa telah ditemukan bukti yang cukup, yang firm, yang kemudian disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pengumpulan DOM, dana operasional Menteri, dan menetapkan Pak JW selaku Menteri ESDM sebagai tersangka dengan dugaan sangkaan berkaitan dengan pasal 12E atau pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik. Kemudian junto pasal 421 KUH pidana. Ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan dugaan pemerasan. Baik, Bang Johan, adakah kemudian indikasi kasus korupsi lain yang kemudian melibatkan Menteri SDM dalam hal ini Jero Wacik? Kalau sampai hari ini baru kasus yang tadi diumumkan oleh pimpinan KPK ya. Belum ada kasus lain, tetapi kalau perkara di Kementerian SDM saat ini juga masih ada di dalam proses penyidikan pengadaan di Kesekjenan SDM dengan tersangka Pak WK ya selaku Sekjen SDM atau ini masih dikembangkan juga. Apakah nantinya ada penggeledahan yang kemudian dilakukan oleh KPK menindaklanjuti pasca penetapan Jero Wacik sendiri sebagai tersangka? Sampai sore ini saya belum dapat informasi adanya penggeledahan. Saya kira tidak ada ya, karena sampai sore ini belum ada pergerakan untuk itu. Baik, Pak Johan, artinya bahwa dari ini kan merupakan pengembangan dari penyidikan kasus yang menjerat inisial WK sebelumnya. Artinya selain Jero Wacik ada kemudian nama-nama baru yang kemudian nantinya ke depan bisa menjadi tersangka juga begitu? Kalau dari kasus yang sekarang disangkakan kepada Pak JW, yaitu tadi seperti saya sampaikan dugaan pemerasan, ya. Ini baru Pak JW saja, ya. Belum ada pengembangan atau belum ada kemungkinan tersangka lain. Tetapi kalau kasus di Kementerian SDM memang sedang dikembangkan oleh KPK. Yaitu pengadaan di Kementerian SDM. Sangat terbuka kemungkinan ada tersangka lain ya, sepanjang penyidik KPK menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup ya, yang kemudian disimpulkan bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat. Baik, ini dalam memberantas kasus korupsi di Kementerian SDM ini dan menetapkan Jero Wacik pun sebagai tersangka, apakah ini adalah bagian dari upaya KPK sendiri untuk memberantas sejumlah kasus korupsi yang memang kemungkinan cukup masif di kementerian tersebut? Saya kira
fokus kita bukan ke Kementerian SDM saja ya, tapi juga kementerian-kementerian lain yang diindikasi ada korupsi di sana. Tentu KPK akan melakukan pengusutan juga ya. Ini adalah bagian dari upaya KPK untuk melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi untuk melakukan pemberantasan korupsi, yaitu salah satu tugas adalah melakukan penindakan ya terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Jadi Baik, tidak hanya Kementerian SDM. Baik, langkah selanjutnya kemudian Bang Johan yang akan dilakukan terhadap Jerawacik sendiri selaku tersangka? Langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah pemeriksaan saksi-saksi ya. Kemudian juga tentu akan ada pemeriksaan tersangka. Nah, baru nanti ada kemungkinan ada penahanan dan lain sebagainya. Tapi dalam waktu dekat ini pemeriksaan saksi yang akan dilakukan. Oke, sejauh ini kemudian nama-nama saksi yang kemungkinan akan dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka Jerawacik sendiri siapa saja, Pak? Sampai saat ini tentu saya belum tahu ya, karena tadi baru saja diumumkan kenaikan status dari perkara penyelidikan ke penyidikan dengan tersangka Pak JW. Jadi belum memperoleh informasi siapa saksi-saksi yang akan diperiksa di KPK. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan Budi. Kita akan terus menanti update terbaru dari KPK. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita 1.